Halo, jumpa lagi bersama saya Dr. Gigi Rifkalaris dalam Kortugi. Terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa subscribe agar edukasi dari kami selalu gratis dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info penting seputar kesehatan gigi dan mulut. Nah, mau bicara apa kita hari ini? Kita akan bicara soal gigi impaksi. Ya, mungkin teman-teman sebagian udah pada yang ngerti nih gigi impaksi itu seperti apa. Nah, buat teman-teman yang pernah ngalami sakitnya gigi impaksi, pasti sesuatu yang tidak pernah terlupakan. Nah, sayangnya permasalahan sakit gigi yang satu ini nih, yang penyebabnya adalah gigi impaksi, itu adalah penyebab yang mana itu bukan kesalahan kita. Jadi bukan karena kita banyak makan yang manis-manis misalkan, ya nggak seperti gigi berlubang yang memang murni kesalahan kita. Tapi bukan juga karena perbuatan atau kebiasaan buruk kita sehingga terjadi impaksi. Bukan, nggak juga kayak gitu. Jadi ini adalah kesakitan yang mana tidak kita duga sebelumnya atau tidak bisa kita intervensi untuk kita cegah. Jadi tahu-tahu ada gitu. Bagi orang awam, gigi impaksi ini jadi permasalahan nih di usia-usia remaja atau usia-usia dewasa bahkan. Nah, dalam bahasa Inggris, gigi impaksi ini biasanya disebut sebagai impacted teeth yang melibatkan gigi geraham paling belakang. Nah, geraham dan gigi geraham paling belakang ini, kalau orang bule itu dibilang itu adalah wisdom teeth. Kenapa wisdom teeth? Gigi yang bijak. Sebenarnya yang bijak itu adalah usianya. Jadi gigi ini tumbuh ketika usia-usia kita di mana kita sudah bijak atau sudah dewasa. Kalau di bahasa Indonesia disebutnya adalah gigi bungsu karena dia gigi yang paling terakhir tumbuh gitu. Ketika usianya sudah dewasa. Kita akan membahasnya bersama Dr. Gigi Asnul, spesialis bedah mulut dan maksilofasial atau SPBMM. Beliau adalah praktisi di Klinik Gigi Bia Dental Center atau Bali Implant Estetik Dental Center yang ada di Bali. Nanti linknya kita tulis di deskripsi. Nah, langsung aja kita tanya ke ahlinya tentang gigi impaksi ini dari A sampai Z. Simak terus agar paham dan tentang apa yang namanya gigi impaksi dan solusinya seperti apa. Oke, simak terus. Nah, Dr. Asnul, kita langsung tanya nih ke beliau nih tentang gigi impaksi. Dok, apa sih gigi impaksi itu? Gigi impaksi itu adalah gigi yang tidak tumbuh dengan sempurna atau posisinya tidak normal. Teman-teman dapat melihat di mulut teman-teman masing-masing. Apabila teman-teman menemukan satu atau beberapa gigi yang posisinya miring atau tidak sempurna, atau bahkan teman-teman menyadari bahwa seperti gigi baru mau tumbuh, hanya terlihat bagian kecil dari gigi. Padahal usia teman-teman sudah lewat dari masa pertumbuhan dan perkembangan gigi. Oleh karena itu, gigi tersebut dapat dikatakan bahwa gigi impaksi atau tumbuhnya tidak sempurna. Nah, itu tadi yang sedikit tentang gigi impaksi ya. Jadi ada gigi yang terhalang tumbuhnya, dia tumbuh dengan arah yang bolak-balik aja sih, Pus. Jadi tumbuhnya nggak lurus gitu, ada salah arah seperti itu. Nah, Dr. Asnul, kapan sih terjadinya gigi impaksi ini? Silakan, Dok. Hal ini bisa terlihat di 17 tahun ke atas atau usia di atas 17 tahun. Apabila teman-teman melihat gigi tersebut atau gigi bungsu tersebut tidak tumbuh sempurna, tumbuhnya miring atau hanya tumbuh sebagian kecil, bahkan teman-teman menyadari bahwa tidak tumbuh sama sekali. Nah, hal ini bisa dibilang gigi tersebut kemungkinan impaksi. Untuk itu teman-teman harus ke dokter gigi untuk dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan ronsen untuk mengetahui apakah gigi bungsu tersebut impaksi atau bakal normal. Jadi ternyata nih gigi impaksi baru terjadi di usia 17 tahunan ya, 17 tahun ke atas lah. Nah, di sini kadang orang sering bingung nih pada situasi ini. Kok saya udah gede, tapi kenapa masih ada gigi yang tumbuh ya? Biasanya kayak gitu.
Nah, kadang juga ada yang heran juga nih kayak gini. Dok, ini gigi saya mau tumbuh, tapi nggak tumbuh-tumbuh. Nah, itu bisa jadi karena ya dia posisi terakhir kayak gitu, karena terhambat tadi, jadi dia nggak bisa muncul secara keseluruhan. Itulah yang disebut impaksi. Jadi memang tumbuhnya di usia-usia di mana kita sudah remaja atau dewasa, ya sudah wisdom, sudah punya kebijaksanaan, makanya disebutnya wisdom teeth. Nah, dokter, penyebab gigi impaksi ini apa sih, dok? Jadi masyarakat ini perlu paham nih, penyebabnya apa sih, kenapa bisa terjadi gigi yang seperti itu. Jadi, apakah ini salah saya? Apakah ini salah orang tua? Apakah ini salah apa? Gitu ya, jadi perlu tahu nih, dok. Silakan, dok. Kenapa sih gigi impaksi bisa terjadi? Banyak hal yang dapat menyebabkan gigi impaksi, seperti kekurangan ruang atau rahang teman-teman itu kecil, sehingga tidak dapat menampung dari keseluruhan gigi untuk tumbuh. Nah, hal ini biasanya terjadi pada gigi geraham belakang atau gigi bungsu. Apabila gigi bungsu tersebut mau tumbuh, namun rahang teman-teman itu kecil, sehingga terhambat pertumbuhannya. Posisinya bisa tidak normal, atau miring, atau tidur, atau bahkan gigi tersebut tetap berada di dalam tulang, sehingga tidak terlihat tumbuh sama sekali. Nah, hal ini dapat menyebabkan gigi impaksi. Dan juga gigi susu atau gigi anak-anak terlalu lama berada di dalam mulut. Pada saat gigi tersebut sudah waktunya untuk dicabut, namun gigi tersebut belum juga dicabut. Hal itu dapat menyebabkan gigi dewasanya tumbuhnya tidak sempurna atau tidak normal, sehingga dapat menyebabkan gigi impaksi. Dan juga ada beberapa hal yang dapat menyebabkan lagi, yaitu seperti terjadinya infeksi pada masa pertumbuhan dan perkembangan gigi, terjadinya atau terbentuknya kista atau terbentuknya tumor. Itu juga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan gigi, sehingga memungkinkan untuk terjadinya gigi impaksi. Nah, seperti itu ya, bahwa gigi impaksi ini kan pada hakikatnya adalah gigi yang tidak bisa tumbuh karena kehalang ya. Jadi tadi seperti yang sudah disebutkan, bahwa ada kemungkinan bahwa rahangnya sempit, kemudian ada tahanan-tahanan lain yang di situ ada membuat gigi penggantinya jadi terhambat untuk tumbuh, atau gigi dewasanya terhambat untuk tumbuh, seperti itu. Nah, ini dokter, jadi kalau dari gigi sendiri, mungkin tadi udah dijelaskan ya, untuk gigi yang impaksi adalah keseringan gigi geraham nih, geraham paling belakang, karena dia tumbuh terakhir ketika tempatnya udah nggak ada, kayak gitu. Nah, apakah ada gigi lain yang bisa terjadi impaksi selain gigi geraham? Silakan, dok. Yang paling sering terjadi impaksi adalah gigi bungsu atau gigi paling belakang. Nah, biasanya gigi impaksi ini empat-empatnya itu sering terjadi impaksi di kanan bawah, kiri bawah, kanan atas, dan kiri atas. Nah, gigi bungsu inilah yang paling sering terjadi impaksi. Dan juga gigi taring. Gigi taring yang paling sering terjadi impaksi adalah gigi taring atas kanan dan atas kiri. Oke. Nah, tadi ya ternyata nggak cuma geraham aja, ternyata gigi taring pun bisa impaksi. Jadi kadang ada temen nih yang dia nggak punya taring ya, nggak punya taring. Ini ada dua kemungkinan. Mungkin memang nggak ada benihnya, jadi dia nggak tumbuh, atau mungkin dia tumbuh, ada benihnya, tapi nggak bisa keluar, gitu. Jadi baru ketahuan setelah di ronsen. Nah, dokter, masyarakat juga perlu tahu nih, akibat dari gigi impaksi atau gigi yang tertahan tumbuhnya seperti ini, bisa menyebabkan apa untuk kedepannya? Silakan, dok. Banyak hal yang mungkin terjadi akibat dari gigi impaksi tersebut. Seperti pasien sering mengeluhkan sakit kepala atau pusing sebagian, atau pusing atau sakit kepala satu sisi, khususnya di daerah belakang atau di daerah leher belakang. Nah, hal ini mungkin disebabkan oleh terdapat gigi impaksi, khususnya gigi bungsu atau gigi paling belakang. Dan hal lain itu biasanya pasien mengeluhkan pada saat mengunyah makanan itu sering terjadi sakit, rasa nyeri di gusi atau pipi bagian belakang. Nah, hal ini juga mungkin disebabkan oleh gigi impaksi dari gigi bungsu. Nah, hal lain yang
paling sering terjadi itu adalah gigi bungsu tersebut yang tumbuh tidak sempurna itu dapat mendorong gigi lainnya ke depan, sehingga gigi lainnya itu terlihat lebih maju atau tidak beraturan. Nah, hal ini juga dapat disebabkan oleh gigi impaksi. Nah, soal rasa sakit tadi nih, mungkin ada satu hal tadi, satu poin yang mungkin teman-teman nggak menduga nih soal rasa sakit, yaitu sakit kepala atau migrain atau sakit kepala sebagian. Ternyata bisa diakibatkan karena gigi impaksi juga, ya. Jadi karena impaksi ini posisinya di paling belakang ya, biasanya kan dia nyerinya langsung menjalar ke leher kayak gitu, kemudian langsung naik ke kepala seperti itu. Jadi di mana dia ada impaksi misalkan atau di kanan atau di kiri, itu menyebabkan lehernya pegel-pegel, kemudian sakit kepalanya juga di sisi yang sama. Nah, itulah akibat dari gigi impaksi. Nah, teman-teman nih kalau misalkan ada sakit kepala, leher belakang pegel-pegel, coba deh dilihat deh, mungkin ada gigi impaksi di situ. Kemudian juga efek yang tidak menimbulkan sakit tadi disebutkan juga oleh Dr. Asnul, itu adalah gigi yang berjejal karena kedorong gitu. Tumbuhnya kan nggak bisa full ya gitu. Kemudian dia akan mendorong gigi-gigi sebelahnya dan membuat gigi sebelahnya atau sekitarnya itu jadi terdorong, jadi nggak rapi lagi, jadi berjejal seperti itu. Nah, dokter, banyak sekali nih masyarakat yang tanya nih. Jadi kalau kita udah memiliki gigi impaksi, udah tahu nih kita punya gigi impaksi, solusinya apa? Silakan dokter. Solusi dari gigi impaksi adalah dicabut atau diambil, karena begitu banyak hal negatif yang mungkin terjadi apabila tetap mempertahankan gigi impaksi. Ya, ternyata gigi impaksi itu gigi yang nggak berfungsi gitu. Jadi bayangkan nih, yang gigi belakang, paling belakang sana gitu ya, itu tumbuhnya udah miring, nggak sempurna, nggak bisa tumbuh sempurna. Ya nggak kepake kan, nggak kepake buat ngunyah juga gitu. Jadi daripada timbul efek-efek negatif, jadi sebaiknya dicabut gitu, karena nggak ada fungsinya. Nggak ada fungsinya pun kalau dibiarkan di situ jadi bikin sakit, bisa sakit ya, kayak tadi yang dijelaskan, ada migrain, ada dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya dicabut gitu. Nah dokter, tapi ada pertanyaan nih dok. Kalau gigi itu yang impaksi tadi nggak ada keluhan nih dok, atau nggak bikin sakit, ya, tapi jelas-jelas impaksi. Nah, ketika nggak ada keluhan sama sekali, apakah gigi itu tetap harus dicabut dok? Banyak sekali nih pertanyaan di masyarakat nih. Silakan dokter. Nah, hal ini paling sering ditanyakan oleh pasien. Dok, saya ada gigi impaksi, tapi saya tidak merasakan keluhan apapun. Haruskah saya mencabutnya? Nah, jawabannya adalah iya. Karena apa? Gigi impaksi, kembali lagi, gigi impaksi itu adalah gigi dengan posisi yang tidak sempurna atau tidak normal. Nah, paling sering adalah sering terjadi celah antara gigi impaksi dan gigi tetangganya atau gigi sebelahnya. Hal ini bisa menyebabkan impaksi makanan atau sisa makanan numpuk di celah tersebut, sehingga kelak dia akan lubang. Gigi impaksi tersebut akan lubang, bahkan gigi tetangganya atau gigi sampingnya juga mengalami lubang. Nah, untuk itu lebih baik sebelum terjadi lubang pada gigi tetangganya, sebaiknya gigi impaksi tersebut dicabut. Nah, dan juga pasien tidak menyadari bahwa gigi impaksi tersebut akan mendorong gigi-gigi tetangganya, sehingga gigi tetangganya posisinya juga jadi tidak sempurna atau terlihat lebih maju atau tidak beraturan. Nah, untuk itu gigi impaksi memang sebaiknya dilakukan pencabutan atau diambil, walaupun pasien tidak mengalami atau belum mengalami keluhan apapun dari akibat gigi impaksi tersebut. Informasi yang menarik nih. Meskipun nggak ada keluhan, jadi sebaiknya dicabut aja, karena menimbang manfaat sama kerugiannya ke depannya sih. Jadi yang namanya belum ada keluhan ini kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Terutama nih teman-teman yang mungkin juga sebagai masyarakat awam yang tidak bisa mengetahui kejadian apa atau risiko apa nanti ke depannya ketika dia memiliki gigi impaksi itu.
Biasanya setelah diperiksakan baru tahu kayak gitu. Nah, pada umumnya gigi impaksi itu antara dibiarkan dan dicabut itu manfaatnya lebih besar kalau ya udahlah diambil aja. Karena nggak berfungsi juga ini. Dan risiko kedepannya itu lebih besar. Coba bayangkan gini nih, kalau misalkan sekarang lagi nggak sakit, kemudian dibiarkan, nggak dicabut, kayak gitu kan, dan suatu saat bikin sakit, itu artinya kan nanti pencabutannya dalam kondisi lagi sakit gitu loh. Dan juga harus ngerasain sakit dulu pastinya. Gitu. Jadi artinya kita harus melakukan pencegahan dulu. Dan ingat bahwa gigi impaksi ini adalah satu masalah gitu. Masalahnya udah ada nih. Cuman rasanya aja yang mungkin belum ada gitu. Masyarakat juga kadang gigi impaksi yang mulai ngedorong gigi itu juga kan nggak kerasa. Gigi impaksi yang mulai ada lubang sedikit itu kan juga nggak kerasa juga gitu. Jadi lebih baik lah diambil aja gitu ya. Nah, gini dok, kalau gigi itu harus dicabut, gigi impaksi itu harus dicabut nih. Nah, apakah pencabutan gigi itu adalah satu perawatan yang dilakukan dengan teknik yang sangat complicated kayak gitu? Silakan dokter. Pencabutan gigi impaksi adalah hal yang umum kita lakukan. Pencabutan gigi impaksi seperti halnya pencabutan gigi biasa, dapat dilakukan secara lokal maupun general. Nah, ternyata biusnya ini bisa dengan bius lokal aja gitu. Jadi kayak pencabutan biasa. Jadi teman-teman nggak usah takut ya untuk pencabutan gigi impaksi. Nah, dokter, untuk masyarakat yang ingin melakukan pencabutan gigi impaksi nih, persiapan apa aja sih dok yang harus dipersiapkan oleh masyarakat nih? Atau mungkin ada tindakan-tindakan awal nih sebelum ke pencabutan gigi impaksinya itu sendiri. Silakan dokter. Ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan sebelum melakukan pencabutan gigi impaksi. Yang pertama adalah pengambilan ronsen. Selain untuk menentukan sebuah diagnosa, ronsen juga berfungsi sebagai panduan dokter dalam melakukan pencabutan gigi impaksi. Yang kedua, sebelum dilakukan pencabutan gigi impaksi, pasien akan diperiksa kesehatan umum dan ditanya terkait tentang riwayat penyakit umum sebelumnya. Apabila pasien memiliki masalah kesehatan umum dan memiliki riwayat penyakit umum lain, maka dokter akan mengkonsulkan pasien terlebih dahulu ke spesialis terkait sebelum dilakukan pencabutan gigi impaksi. Yang ketiga, 1 hari sebelum dilakukan pencabutan gigi impaksi, alangkah baiknya pasien memiliki kondisi badan yang fit, seperti tidur yang cukup. Nah, ketiga hal tersebut adalah hal penting yang harus dilakukan sebelum pencabutan gigi impaksi. Jadi nggak usah bingung-bingung ya. Kalau kamu udah ngerasa nih punya gigi impaksi, konsulkan aja langsung. Gitu, biar nanti dicek langsung gitu giginya seperti apa. Dan biasanya dokter akan memberikan rujukan ronsen karena ronsen ini diperlukan untuk melihat kondisi giginya itu seperti apa secara keseluruhan biar bisa kelihatan nih. Karena kan impaksi kan biasanya nggak kelihatan utuh ya, jadi kelihatan cuma sebagian atau bahkan nggak kelihatan sama sekali karena dia terbenam, nggak bisa tumbuh sempurna. Maka yang harus dilakukan adalah ronsen dulu gitu. Tapi sebelum itu semua, pokoknya kamu datang aja dulu, konsultasikan dulu, gitu ya. Nah dokter, untuk tahap pertama nih, ketika pasien ingin berkonsultasi, ini sebaiknya konsulnya kemana sih? Apakah bisa ke dokter gigi umum atau konsulnya harus cari ke SPBMM? Gitu dok, silakan dok. Nah, apabila teman-teman menemukan atau menyadari bahwa memiliki gigi impaksi, teman-teman dapat memeriksakan terlebih dahulu ke dokter gigi umum ataupun dokter gigi spesialis lainnya. Nah, setelah didapatkan diagnosa bahwa gigi tersebut adalah gigi impaksi dan indikasi untuk dilakukan pencabutan gigi impaksi, maka teman-teman dapat melakukan pencabutan gigi impaksi dengan dokter gigi spesialis bedah mulut. Oke, itu tadi ya penjelasan lengkap dari dokter gigi Asnul spesialis bedah mulut dan maksilofasial tentang impaksi. Buat kamu yang ngerasa punya impaksi,
nggak usah tunggu-tunggu, nggak usah ditunda-tunda, langsung aja konsultasikan ke dokter gigi yang terdekat di hati Anda. Jadi nggak usah ditunda ya, nggak usah nunggu sakit gitu. Kalau sakit kan nanti harus ngerasain sakitnya, kemudian nanti juga kemungkinan kerusakan giginya juga udah kelewat parah, dan rencana perawatannya jadi lebih kompleks daripada yang sebelumnya. Maka biasakanlah ke dokter gigi untuk check up rutin meskipun kamu tidak sakit. Oke, demikian obrolan kita dengan Dr. Asnul. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar edukasi kami setiap hari bisa gratis, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi kesehatan gigi yang penting lainnya. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.